Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, NIM 23100 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video tentang teori perkembangan sosio manusia menurut para ahli dalam rangka UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan Universitas Srilogi. Yuk disimak videonya. Dari pertama, tentang teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Nah, menurut Erik Erikson itu ada 8 tahap kembang. Pertama, tahap kepercayaan dan tidak percayaan, usia 0-1 tahun. Di sini 0-1 tahun itu masih bayi. Jadi bayi kan belum bisa apa-apa, tapi kebutuhan dia sangat banyak, seperti makan dengan cukup, tidur dengan tenang, dan perhatian dari orang tuanya atau dari kakek neneknya. Orang tua memenuhi kebutuhan, maka itu muncul rasa kepercayaan. Akan tetapi bila orang tua tidak memenuhi kebutuhannya, maka akan timbul tidak kepercayaan, seperti tidak memenuhi kebutuhannya itu tidak dapat mengasih makanan, dan bayi ini tidurnya tidak tenang. 2. Tahap otonomi, umur 2-3 tahun. Di sini anak sudah membutuhkan kemandirian, seperti dia memilih mainannya yang ingin dia mainkan. Tahap kepercayaan dan rendah diri, ini umur 6-12 tahun, sudah menjelang SD. Anak ini sudah merasakan adanya tuntutan kewajiban seperti mengerjakan PR dan ulangan. Nah, apabila anak ini sudah bisa mengerjakan PR dan dia sudah berhasil, maka akan muncul rasa kepercayaan. Dari itu, kita yang akan nantinya menjadi orang tua, kita jangan menyalahkan anak. Kayak misalnya anak ini salah dalam PR-nya, kita jangan ngomel-ngomelin, yang ada ntar anak ini menjadi rendah diri. 5. Tahap pembentukan identitas atau kebingungan identitas. Biasanya anak ini sudah mencari jati dirinya seperti minat, bakat, dan cita-cita. Apabila anak ini kebingungan dari identitasnya, maka kita sebagai orang tua bantu anak ini agar anak ini tahu identitas dia maunya seperti apa. 6. Tahap keintiman dan kesendirian. Ini umur 20-40 tahun. Biasanya umur segini itu sudah mencari pasangan hidupnya. 7. Tahap kreativitas, masa dewasa tengah, umur 40-60 tahun. Biasanya ini sudah mencari penerusnya seperti keturunan dan pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan itu kayak kita buat madrasah, kan kalau buat madrasah itu pasti lebih ke keluarga dulu baru orang luarnya. Maka dari itu kita mencari pengganti kita. Nah, tahap yang terakhir itu tahap yang ke-8, yaitu masa dewasa akhir, umur 60 tahun ke atas. Biasanya umur segini itu lebih mementingkan akhirat, kayak lebih sering sholat, terus zikir, daripada mementingkan duniawinya. Bahasan kedua, teori belajar sosial menurut Albert Bandura, menjelaskan bahwa perilaku manusia memerlukan interaksi timbal balik seperti kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Materi ketiga, tentang cara mengembangkan sosio-emosional anak di rumah. Ini peran orang tua, seperti berikan contoh yang baik kepada anak, ajari empati, dan ajarkan cara menyelesaikan konflik. Sekarang kita sudah di materi yang terakhir, yaitu cara mengembangkan sosial emosional anak di masyarakat. Itu ada 2. Pertama, memberikan teladan positif agar anak ini bisa sopan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, keteladanan sosial, seperti bekerja sama. Ini dapat dilakukan melalui permainan. Biasanya kalau permainan itu ada yang per kelompok. Nah, dalam per kelompok itu kan pasti kita melakukannya bareng-bareng. Nah, artinya itu bekerja sama. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari.